Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew mau membagikan 6 tips ya untuk trader pemula atau buat teman-teman yang baru saja mulai masuk ke dalam trading forex supaya tradingnya nggak boncos dan juga profitnya banyak ya, profitnya konsisten juga ya. Jadi begini teman-teman ya, seperti yang teman-teman ketahui, trading forex itu sekarang makin banyak diminati oleh anak-anak muda ya, terutama investor-investor baru lah gitu loh ya. Mengapa trading forex sekarang begitu familiar? Karena trading forex itu adalah salah satu jenis transaksi yang bisa mendatangkan return yang sangat cepat ya. Tapi ingat ya teman-teman, harus hindari yang namanya fixed income ya. Karena ini bukan fixed income, tetapi melainkan transaksi jual beli ya. Jadi kalau di mana teman-teman beli, harganya naik, teman-teman untung. Kalau teman-teman jual ya, harganya naik ya rugi. Begitupun sebaliknya. Dan transaksi ini juga merupakan salah satu transaksi yang karena bisa mendapatkan return yang sangat cepat, otomatis risikonya juga tergolong tinggi. Nah untuk itulah saran Andrew buat teman-teman yang baru saja masuk ke dalam dunia forex atau dunia trading apapun itu, Andrew sarankan supaya teman-teman harus belajar dulu ya. Nah jadi kenapa Andrew bagikan 6 tips ini? Karena 6 tips inilah atau 6 hal ini yang menurut Andrew sangat penting ya untuk teman-teman pelajari gitu. Oke, jadi walaupun trading forex itu merupakan salah satu jenis transaksi yang resikonya tinggi, tetapi banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa mendapatkan dari kita bisa trading forex. Salah satunya adalah ya, karena trading forex ini bentuknya transaksi ya, dan perubahan harga ini kan dia setiap detik ya. Jadi trading forex ini dapat melatih kita dalam konsentrasi ya. Trading forex ini dapat juga melatih kita dalam pengambilan keputusan. Trading forex ini juga dapat melatih kita untuk ya melatih kesabaran ya. Nah, tentunya teman-teman tahu ya, konsentrasi, kesabaran ya, dan juga keputusan itu sangat penting apabila kita ingin menjalankan baik itu kehidupan, baik itu dalam berbisnis ya. Jadi dengan teman-teman bisa menguasai trading forex ya, dengan teman-teman bisa menguasai sebuah trading, teman-teman secara tidak langsung akan mengasah skill-skill yang tadi Andrew sebutkan ya. Nah tentunya sekali lagi ya, harus diasah. Bagaimanapun keterampilan itu tidak akan bisa tajam kalau nggak diasah ya. Nah jadi ada 6 tips lagi ya, ada 6 tips yang Andrew akan bagikan ya, khususnya buat pemula nih ya. Dan tentunya ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman, dan pastikan teman-teman catat 6 tips ini. Oke, Andrew mulai ya. Tips yang pertama adalah, jika teman-teman pemula dalam trading ya, pastikan teman-teman sudah latihan di demo account ya. Teman-teman pasti tahu ya demo account itu apa. Demo account itu adalah fasilitas ya, fasilitas dari broker supaya teman-teman bisa latihan dulu ya. Demo account itu kan uangnya bohongan ya, uangnya virtual
Artinya teman-teman bisa melatih strategi teman-teman, ya. Teman-teman bisa latihan bagaimana cara menggunakan fitur yang ada di dalam platform tersebut, ya. Nah, saran Andrew buat teman-teman yang latihan demo, ya, jangan langsung sekali dua kali profit teman-teman merasa jago, jangan, ya. Latihlah ya strategi teman-teman atau metode teman-teman minimum 10 kali transaksi, minimum seminggu, ya. Lihat dari 10 transaksi berapa yang benar, berapa yang salah, mengapa benar, mengapa salah, mengapa kena take profit, mengapa kena stop loss. Buat jurnalnya. Itu adalah cara teman-teman kalau mau serius cara belajar trading forex ya seperti itu yang serius, ya. Ada catatan, ada jurnal, ya. Teman-teman siapin buku khusus. Tentunya buku kan nggak mahal, teman-teman bisa beli, ya. Tulis catatannya, ya. Latihan, ya, seminggu, ya. Kalau memang teman-teman punya waktu banyak sebulan, ya. Lihat berapa probability yang benar, berapa probability yang salah, dicatat, ya. Ingat, demo account itu walaupun uangnya bohongan, tapi harganya asli, ya. Nah, jadi sekali lagi, mengapa broker menyediakan demo account? Ya tujuannya untuk supaya trader yang baru untuk belajar. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menghasilkan profit di demo account, teman-teman sudah yakin dengan metode atau strategi teman-teman, baru masuk ke real account. Begitu masuk ke real account, teman-teman jangan mengubah metode lagi, ya. Pakailah metode yang sudah terbukti profitable di demo account untuk trading di real account. Caranya begitu, teman-teman, ya. Itu tips yang pertama. Lakukan, jangan cuma nonton. Catat dan lakukan dan lihat hasilnya. Oke, tips yang kedua, setelah teman-teman sudah berhasil profit di demo account, ya, sudah lolos ujiannya, udah lolos ceritanya, ya. Udah berhasil profit, sudah metodenya sudah terbukti profitable. Nah, barulah yang tips kedua adalah kita mulai masuk ke dalam real account. Nah, masuk ke dalam real account artinya kita sudah menggunakan uang asli, uang beneran, ya, dan teman-teman wajib deposit. Nah, untuk itulah teman-teman wajib, ya, bisa memilih broker, ya, wajib bisa memilih broker yang akan teman-teman gunakan. Mengapa memilih broker itu penting untuk pemula? Karena banyak sekali pemula itu terjebak oleh broker-broker scam, broker-broker palsu, broker-broker yang memberikan sesuatu yang tidak masuk akal. Contohnya apa? Ya pasti pemula kan maunya spread yang kecil, spread yang nol, ya, fee-nya nol, swapnya nggak ada, depositnya nggak ada. Lalu pertanyaan Andrew, brokernya untung dari mana? Ya, hindari broker seperti itu, ya. Jadi Andrew sarankan gunakanlah broker yang, ya, spreadnya wajar. Pasti ada, nggak mungkin nol. Spreadnya wajar, fee-nya wajar, ya, lalu swapnya wajar. Gunakan broker seperti itu. Nah, kalau kita ketemu dengan broker seperti itu, artinya broker tersebut sudah menunjukkan bahwa kita ini profitnya dari fee itu loh, kita ini profitnya dari spread loh. Kalau broker yang memberikan spreadnya nol, fee-nya nol, swapnya nol, dia untung dari mana? Untungnya dari kekalahan kalian. Tentunya teman-teman nggak mau dong pakai broker yang seperti itu. Karena dengan segala cara, broker yang memberikan spreadnya nol, fee-nya nol, semuanya nol, dia akan segala cara, bagaimana cara membuat kalian rugi. Dengan stop loss hunter, dengan requote, dengan slippage. Artinya broker ini sudah punya kepentingan untuk membuat kalian untuk rugi, ya. Nah, jadi teman-teman wajib bisa memilih broker, teman-teman, ya. Dan ingat, ya, broker yang baik itu tidak selalu spreadnya kecil, fee-nya kecil, ya, swapnya nol. Enggak selalu seperti itu. Yang penting apa? Withdrawalnya cepat. Kedua, reviewnya bagus. Ketiga, regulasi, ya. Nah, tentunya kalau teman-teman ada di Indonesia, Andrew sarankan ya sudah pakai aja broker yang under Bapepti. Setelah teman-teman sudah lihat, oh ini under Bapepti, ya teman-teman cek lagi reviewnya bagaimana, ya. Barulah teman-teman masuk ke dalam spesifikasi broker tersebut. Fee-nya berapa, spread-nya berapa, ya, swap-nya berapa, dan itu adalah hal yang wajar kok, ya. Kan nggak mungkin brokernya nggak untung, lalu
gimana cara operasionalnya gitu loh ya. Jadi ingat, pilih broker yang wajar. Nah buat teman-teman yang masih nggak tahu cara memilih broker, cara buka akun kemana, tanya dong, tanya, jangan cuma nonton videonya, tanya ke kita, tanya ke Andrew atau ke tim ya, Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Tetapi sebelum hubungin Andrew ya, pastikan dulu teman-teman, pertama yang Andrew tanya adalah teman-teman mau MetaTrader 4 atau MetaTrader 5? Itu dulu dijawab. Yang kedua, berapa modal yang teman-teman pakai? Nah, kalau teman-teman sudah mutusin ini, silakan. Kalau masih belum ketemu, teman-teman bisa tanya kita, ya. Sebenarnya Andrew juga udah sering membuat video-video yang membahas tentang broker, cara memilih broker. Teman-teman silakan buka aja video-video dari Profit Training. Udah banyak sekali ya tips-tips memilih broker. Tapi buat teman-teman yang masih ragu, teman-teman yang masih belum tahu, atau pemula terutama nih yang masih belum bisa pilih broker, udah mendingan nanya kita deh ya. Nanya kita gratis, nggak bayar kok ya. Ingat, gratis nanyanya ya. Itu yang kedua teman-teman. Tips yang ketiga, nah ini juga penting nih ya, dan banyak orang nggak tahu gitu loh. Jadi yang ketiga ya, trading forex itu ya harus di waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu seperti apa? Nah, pertama begini teman-teman ya. Forex itu bergerak 24 jam non-stop dari Senin sampai hari Jumat. Artinya kita memiliki 5 hari kerja, Sabtu Minggu kan libur ya. Yang dimaksud dengan waktu yang tepat itu adalah ya, teman-teman tergantung tradingnya di mana. Misalnya teman-teman trading di GBP, ya sudah ya, tradingnya berarti antara jam 2 ya, jam 2 sore ya sampai malam ya. Nah, atau teman-teman tradingnya di Australian dollar, nah berarti jam 4 subuh tuh udah marketnya udah mulai buka. Dan kalau teman-teman sudah memilih ya, teman-teman sudah tahu oh marketnya buka sekian, tutupnya jam sekian ya, di luar jam itu bukan berarti nggak bisa open posisi, tapi kan sebenarnya itu adalah marketnya flat gitu ya. Teman-teman harus sesuaikan juga waktu trading ini dengan kondisi kita. Nah, Andrew tanya balik, biasanya nih ya, orang kalau kerja itu ya, biasanya kan kita kerja pagi nih, jam 8 kerja, jam 5 pulang gitu kan. Nah, pertanyaan Andrew, apakah bisa teman-teman lagi kerja sambil trading? Kan nggak bisa ya. Jadi Andrew sarankan, apalagi pemula ya, Andrew sarankan tradinglah pada saat teman-teman benar-benar punya waktu yang free, tidak dalam kondisi bekerja, tidak dalam kondisi yang sibuk, tidak dalam kondisi yang terburu-buru, sehingga pengambilan keputusan kita tepat ya. Jangan trading forex, waduh pengen cepet kaya, kita 24 jam nggak tidur gitu ya, nggak bisa ya. Kecuali teman-teman kalau memang sudah yakin dengan bisnis ini, kecuali teman-teman kalau sudah yakin sekali dengan hasil dari industri ini, barulah teman-teman switch. Oh misalnya saya dulu kerja, ya sudah saya mau resign, mau jadi full time trader forex, boleh seperti Andrew. Kalau Andrew kan udah benar-benar nggak kerja, Andrew nggak punya kerjaan lain, 24 jam atau sehari-hari. Setiap hari Andrew cuma mikirin how to make profit in forex market ya. Andrew bagaimana caranya trading, bagaimana caranya profit, sambil Andrew ngajar gitu loh ya, bisa. Nah jadi sekali lagi tips yang ketiga buat pemula, temukan waktu yang tepat ya dari sisi market. Yang kedua adalah waktu kita luang kapan ya. Tapi buat teman-teman yang pengen menjadi full time trader, teman-teman yang pengen menjadi atau sekarang teman-teman lagi nggak kerja, teman-teman pengen punya penghasilan dari industri forex secara serius, teman-teman bisa hubungin Andrew ya. Andrew bisa guide ya, Andrew bisa bantu menjadi full time trader, oke? Tapi dengan catatan teman-teman harus serius ya, teman-teman harus punya waktu juga, dan teman-teman sedang tidak dalam bekerja ya, teman-teman tidak dalam bekerja, Andrew bisa bantu, oke? Ya, jadi buat teman-teman sekali lagi yang mau jadi full time trader, kontak Andrew aja. Kita akan bantu ya, kita akan bantu dalam bentuk video, kita akan bantu dalam bentuk konsultasi, chatting ya, kita akan bantu dalam bentuk Zoom ya, kita akan bantu, oke? Nah, jadi itu yang ketiga ya, waktu trading satu ya, pahami waktu trading, pasarnya itu buka jam berapa, tutup jam berapa. Yang kedua adalah cocokin waktu trading
market itu dengan kondisi kita. Oke, itu teman-teman. Tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini Endo katakan wajib ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tips yang keempat ini adalah berkaitan tentang analisa. Oke. Analisa dalam trading itu terbagi menjadi dua. Ada teknikal, ada fundamental. Kita akan bahas yang teknikal dulu ya. Analisa teknikal itu adalah analisa yang berdasarkan chart atau visual ya. Nah, analisa teknikal biasanya untuk mengetahui kapan kita akan beli, kapan kita akan jual. Lebih apa ya? Lebih ke arah pengambilan posisi ya. Atau kita mau entry atau kita mau keluar, itu kita pakainya teknikal ya. Nah, sementara ya teman-teman ya, teknikal itu banyak sekali metodenya. Kita mulai dari yang paling basic seperti support resistance, candlestick pattern, oke, sampai indikator-indikator standar yang ada di dalam MetaTrader. Teman-teman wajib pelajari. Ada indikator-indikator wajib yang teman-teman wajib kuasai. Satu adalah moving average, dua ya RSI, tiga stokastik, oke ya. Yang keempat, teman-teman juga harus belajar Fibonacci. Itu adalah tools-tools yang standar yang teman-teman bisa pelajari. Bahkan Endo sudah sering sekali memberikan edukasi-edukasi dalam bentuk video. Atau teman-teman boleh cari dari sumber lain. Kita sudah banyak sekali yang membahas tentang hal itu. Ya, jadi analisa dasar ya teman-teman harus bisa dulu. Ya, kalau teman-teman sudah bisa menggunakan indikator, artinya teman-teman sudah mulai belajar untuk analisa teknikal. Oke? Nah, kalau teman-teman mau lebih advance lagi, teman-teman mau lebih akurat lagi, ya, teman-teman mulai mencoba untuk menggunakan custom indicator, ya. Indikator custom adalah indikator penyempurnaan sehingga akurasinya jauh lebih baik. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan indikator custom, silakan hubungi tim Professioning. Kita banyak sekali indikator-indikator custom yang tentunya fiturnya jauh lebih baik, akurasi jauh lebih baik, dan itu akan sangat membantu buat pemula-pemula seperti teman-teman ya. Jadi itu tips yang keempat. Tips yang kelima ini masih berkaitan tentang analisa. Tadi di poin keempat Endo bilang analisa kan terbagi menjadi dua, ada analisa teknikal dan ada analisa fundamental. Nah, tips yang kelima ini adalah analisa fundamental. Kalau analisa teknikal mengetahui kapan kita akan beli apa atau kita akan jual, analisa fundamental lebih ke arah ya, mengapa harga naik, mengapa harga turun, itu kita akan lakukan dari analisa fundamental. Analisa fundamental itu adalah analisa yang bersifat berita ya. Kalau teknikal itu kan yang kita lihat di komputer, chart ya, visual ya. Ingat, teknikal itu visual. Kalau fundamental adalah berita. Teknikal itu adalah masuk ke mata, fundamental itu adalah masuk ke telinga, ya. Nah, fundamental ini sifatnya berita, ya. Nah, biasanya analisa fundamental ini, ya, itu bisa diambil dari data ekonomi, bisa diambil dari suku bunga, bisa diambil dari suatu politik dalam satu negara tersebut, bisa diambil dari kebijakan-kebijakan bank sentral. Biasanya banyak sekali, sebenarnya sumbernya banyak sekali, asalkan teman-teman mau belajar ya. Nah, kalau teknikal kita membutuhkan skill itu biasanya hitung-hitungan ya, matematik ya. Nah, kalau fundamental itu berdasarkan logika kita dan untuk hafalan ya. Karena ingat, biasanya kalau terjadi ini akan begini, biasanya akan terjadi begini, kalau begini akan terjadi begini. Jadi logika dan hafalan. Dan ingat, analisa fundamental biasanya efeknya akan lebih panjang, oke? Dan ingat ya, teman-teman harus pelajari, ya, teman-teman harus belajar, ya, karena nggak cukup nonton video ini doang. Teman-teman harus pelajari lebih dalam lagi, oke? Ingat, kalau ada yang nanya, Pak, fundamental dan teknikal mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, dua-duanya harus dikombinasikan. Tadi lu sudah bilang, fundamental untuk mengetahui kenapa harga naik, kenapa harga turun. Teknikal untuk kita menentukan kapan kita beli, kapan kita jual. Jadi harus dikombinasikan, ya, harus dikombinasikan, ya. Nah, jadi teman-teman misalnya kalau mau belajar fundamental, teman-teman buka aja, ya, Forex Factory. Di situ kan banyak sekali data ekonomi. Harus pelajari, ya.
Kalau misalnya NFP keluarnya begini, hasilnya apa? Kalau CPI keluarnya begini, hasilnya apa? Oh, kalau naik suku bunga, mata uangnya menguat atau melemah. Itu teman-teman harus belajar, ya. Jadi tips yang kelima, pelajari, ya, analisa fundamental juga. Oke. Tips yang keenam dan paling penting menurut Andrew untuk pemula, ya, adalah ketika teman-teman memutuskan untuk terjun atau trading forex atau trading apapun itu, atau dalam bisnis pun, ya, pastikan teman-teman sudah mempelajari dan menerima resikonya. Oke? Ingat, ya, tidak ada satupun bisnis yang tidak ada tanpa resiko. Tidak ada satupun bisnis yang tidak memiliki resiko. Begitupun juga dengan trading forex jual beli, tetap ada risikonya. Artinya apa? Teman-teman harus paham. Ya, paham artinya teman-teman sudah pelajari risikonya. Kedua, teman-teman harus terima. Kalau teman-teman paham tapi nggak terima, lebih baik jangan trading. Ya, untuk itulah Andrew selalu pesan buat teman-teman yang baru belajar trading forex, ya. Pertanyaan Andrew adalah, kalau teman-teman mau masuk real account, pertanyaan Andrew adalah berapa uang yang teman-teman siap rugi? Ya. Dan mindset teman-teman, Andrew kasih mindset yang unik, ya. Ingat, trading forex pasti rugi, resikonya untung. Jangan dibalik. Kalau teman-teman sudah mikirnya adalah trading forex pasti untung, resikonya rugi, maka teman-teman ketika mengalami risiko akan sedih, akan merasa gagal, akan merasa marah. Maka teman-teman akan bilang, oh, trading forex itu menipu, trading forex itu bohong, trading forex ini, itu, A, B, C, D. Padahal tanamkan dulu mindsetnya. Tanamkan mindset trading forex pasti rugi. Nah, karena kita sudah punya mindset pasti rugi, ya, berarti kita sudah menerima resiko kerugian itu dan kita hanya menggunakan uang yang pasti rugi, ya. Resikonya untung, gitu loh. Jangan dibalik. Oh, saya trading forex maunya pasti untung. Kalau rugi saya marah-marah, kalau rugi saya omelin, kalau rugi saya ngamuk. Nggak boleh. Kalau teman-teman punya mindsetnya belum bisa menerima resiko, jangan trading forex dan nggak perlu nonton video ini karena semua poin tadi nggak akan berguna. Ingat, orang yang berhasil adalah orang yang sudah berdamai, orang yang sudah menerima dengan resiko yang akan dihadapi. Oke? Jadi pesan Andrew adalah pahami resikonya, terima resikonya, dan gunakan uang yang siap untuk hilang. Ya, ingat. Dalam aturan Bapepti, ketika kita memutuskan untuk membuka account dan kita ingin deposit, tidak boleh uang dari hasil pinjaman. Tidak boleh uang itu berasal dari hutang, ya. Karena kenapa? Karena itu dari aturan tersebut sudah mencerminkan bahwa trading forex pasti rugi. Resikonya untung, resikonya kaya, gitu loh. Ya, jangan dibalik. Oh, saya mau trading forex pasti mau untung. Kalau kita sudah punya mindset pasti untung, kita boleh minjem, kita boleh menggunakan uang anak sekolah, kita boleh menggunakan uang istri. Ketika kita ketemu dengan resiko, hancur semua, gitu loh. Jangan, ingat, harus menggunakan uang yang benar-benar free, uang yang benar-benar tidak terpakai, ada lebih, ya. Biasanya Andrew selalu memberikan satu rumus begini, ya. Buat pemula yang baru masuk ke dunia forex, misalkan teman-teman ini punya tabungan 10 juta, ya. Nah, teman-teman bolehlah gunakan 10% dari 10 juta itu untuk trading. Artinya gunakan 1 juta boleh, ya. Nah, kalaupun nanti loss, berarti kan dananya teman-teman masih ada 9 juta. Atau teman-teman punya tabungan 100 juta. Nah, teman-teman boleh gunakan 10 juta untuk trading. Tapi jangan sampai teman-teman hanya punya 10 juta, 10 jutanya dimasukin ke dalam trading. Ketika loss, bingung, pinjol, bunuh diri, ya. Jangan, ingat, ya, 10% saja, ya, dari tabungan teman-teman yang boleh digunakan untuk trading forex. Kalau teman-teman nggak terima, nggak apa-apa, lebih baik nggak usah trading. Lebih baik teman-teman jalankan bisnis yang lain, ya. Ingat, tidak ada yang maksa kalian untuk trading forex. Karena trading forex itu tidak dipaksa. Itu pilihan. Pilihannya itu artinya boleh kita trading, boleh enggak. Ya, Andrew masuk ke bidang ini, masuk ke bidang forex, ini kan pilihan.
bukan satu keharusan. Begitupun juga teman-teman yang baru mau masuk, ingat, trading forex itu bukan keharusan, itu adalah pilihan. Dan hanya orang-orang terpilih yang bisa sukses dalam trading forex. Terpilihnya siapa yang pilih? Andrew? Bukan. Terpilihnya ketika dia rajin, ketika dia mau belajar, ketika dia disiplin, ketika dia mau untuk berusaha, ketika dia mau untuk mengupgrade toolsnya, mengupgrade kemampuannya, mengupgrade skillnya. Itulah orang-orang yang terpilih dan itu yang bisa sukses di dalam trading forex. Udah banyaklah orang Indonesia yang sukses dalam trading forex, apalagi orang luar negeri. Kalau orang luar negeri yang disebut aja George Soros, lalu ada Warren Buffett. Walaupun Warren Buffett terkenalnya di bidang saham stoknya, tapi dia juga punya portfolio forex kok. Hanya memang lebih terkenal di saham. Banyak sekali. Di Indonesia banyak sekali Andrew nggak perlu sebut. Dan itu kita bisa jadikan contoh bahwa trading forex itu adalah bisa dijadikan salah satu penghasilan kita. Nah, contohnya Andrew di full time. Andrew nggak punya bisnis lain, Andrew cuma ngajar dan Andrew benar-benar trading. Bahkan Andrew sering lakukan live trading. Itu income Andrew. Nah, jadi itu 6 tips yang pemula harus pahami dan teman-teman harus praktekkan, dan pemula harus praktekkan 6 tips ini. Apabila teman-teman sudah pelajari tips ini, apabila teman-teman sudah mempraktekkan tips ini, silakan belajar forex lebih serius. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan khususnya pemula, silakan komen di bawah ini, atau teman-teman boleh hubungin Andrew secara pribadi silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880 Nah, atau teman-teman silakan komen aja di bawah supaya kita bisa diskusi secara terbuka Dan Andrew sangat senang membaca komen teman-teman yang masuk dan Andrew selalu balas komen yang masuk. Andrew selalu balas komen yang masuk. Dan sekali lagi buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat juga lainnya. Karena Andrew bikin video ini untuk memberikan kalian manfaat. Kalau kalian merasa bermanfaat, share sebagai support juga channel ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live streaming lainnya, tips trading lainnya. Salam profits. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.